Hai hai hai, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, siapa nih yang sudah menanti untuk long weekend? Hayo, besok sudah H-3 menuju lebaran loh bosku. Apa nih rencana bosku dalam menyambut lebaran di masa PSBB ini? Bisa jadi karena tidak bisa mudik, kita merayakan kebersamaan lebaran hanya melalui video call ya bosku. Tentunya hal ini berbeda dari biasanya, tapi ini semua dilakukan demi kesehatan kita masing-masing. Kita berdoa saja ya bosku, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga. Sebelum kita masuk ke market review hari ini nih bosku, izinkan saya mewakili Pilar Mas Investindo Sekuritas untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti biasa kita akan mulai market review kita hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2020 dengan episode Sebuah Harapan di Hari Lebaran. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Lebaran sebentar lagi. Seperti biasa bosku, kita akan mulai market review hari ini dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Housing Starts yang turun dari sebelumnya 1.276K menjadi 891K. Sementara month on month turun dari sebelumnya 1.276K menjadi 891K. Kemudian ada dari US Building Permits yang turun dari sebelumnya 1.356K menjadi 1.074K. Sementara month on month turun dari sebelumnya minus 5,7% menjadi minus 20,8%. Kemudian ada dari Indonesia Bank Indonesia 7 DRR yang tidak berubah di 4,5%. Kemudian kita masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Lancar Tama Sejati Tbk atau Tama yang mengalami penurunan pendapatan hingga periode 31 Desember 2019 menjadi 41,43 miliar rupiah dibandingkan pendapatan 57,22 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sanson Textile Manufacture Tbk atau SSTM yang mencatat rugi neto sebesar 16,27 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 usai meraih laba neto 1,11 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang sepanjang kuartal pertama 2020 membukukan pendapatan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 1,79 triliun rupiah. Capaian tersebut setara 25% dari target tahun 2020 senilai 7,2 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, IHSG ditutup menguat 37 poin atau 0,83% menjadi 4.548. Sektor properti, keuangan, agrikultur, infrastruktur, industri dasar dan aneka industri bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 2,08 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita kita hari ini akan diawali dari sebuah harapan. Pada akhirnya nih bosku, mungkin ada secercah harapan karena adanya pengujian vaksin untuk coronavirus yang berhasil menghasilkan antibodi untuk COVID-19. Tentu hal tersebut memberikan sinyal bahwa vaksin corona kian semakin nyata nih bosku. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah ini sebuah angin sorga semata? Ataukah memang sebuah asa yang kian nyata? Karena setiap kali pasar mengalami tekanan yang tidak dapat dihentikan, selalu muncul berita yang selalu ingin didengarkan pasar yaitu sebuah vaksin. Sejauh ini Moderna adalah perusahaan pertama yang merilis data uji coba kepada manusia sehingga memberikan kesempatan kepada Moderna untuk bisa menjadi role model. Moderna akan melakukan pengujian uji coba berikutnya pada bulan Juli mendatang. Besar harapan kami bahwa hal ini bukan hanya janji semata, melainkan menjadi bukti nyata bahwa fase pemulihan telah tiba nih bosku. Namun, subuh tadi pagi kami mendapatkan informasi bahwa ada laporan yang beredar
yang mengatakan bahwa Moderna tidak memberikan data yang cukup valid untuk dinilai dalam laporannya. Berita ini membuat goncangan terhadap pasar yang membuat indeks langsung bergejolak dan ditutup melemah di berbagai negara nih bosku. Lagi-lagi seperti yang kami tulis di atas, bahwa sentimen vaksin ini menjadi sebuah sentimen yang cukup sensitif untuk dapat mengkukus pergerakan market ke depannya. Kehati-hatian merupakan hal yang terpenting saat ini nih bosku. Sehingga ada kemungkinan besar hal ini akan mempengaruhi pergerakan pasar hari ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pesan Powell. Dalam debat yang berlangsung semalam nih bosku, Ketua The Fed Jerome Powell terus-menerus berusaha untuk mempertahankan netralitasnya dalam debat mengenai apakah Kongres harus memberikan stimulus lebih lanjut atau tidak untuk menopang perekonomian yang dimana saat ini sedang berada dalam tekanan kembali dalam menghadapi wabah virus corona. Namun ketika Powell ditanya mengenai kebijakan fiskal yang seperti apa, Powell menolak menjawabnya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan proposal mengenai stimulus akan selalu mendapatkan pertentangan baik dari sisi Demokrat maupun dari sisi Republik. Sehingga tentu saja hal ini membuat setiap pembuatan keputusan stimulus menjadi lebih lambat. Karena keputusan mengenai stimulus tersebut menjadi lebih lambat, tentu efeknya adalah dorongan stimulus agar ekonomi pulih yang seharusnya menjadi lebih cepat akan menjadi lebih lama. Dari sisi Bank Sentral, The Fed, Powell mengatakan bahwa Bank Sentral siap untuk menggunakan semua tools yang tersedia untuk mendorong perekonomian Amerika. Sementara Demokrat dan Republik masih berdebat mengenai bantuan fiskal. Tekanan masih akan terus berlanjut. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana dalam membuat keputusan akan menjadi sesuatu yang akan dinantikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Corona Bond. Ada sebuah rencana baru dari France dan Jerman karena mereka akan bersatu untuk mendirikan dana bantuan untuk melawan wabah virus corona di Eropa nih bosku. Visi dari dana bantuan tersebut adalah menugaskan Komisi Eropa, Badan Eksekutif Eropa untuk mengumpulkan dana senilai 500 miliar euro atau 545 miliar dolar. Uang ini nantinya akan digunakan sebagai hibah untuk berbagai sektor dan daerah di mana wabah virus corona paling banyak memberikan dampak nih bosku. Sejauh ini beberapa negara Eropa di mana ada Italia, Spanyol, dan France akan berusaha untuk mendorong penerbitan obligasi dengan nama Corona Bonds, sebuah instrumen utang yang akan menggabungkan utang berbagai negara yang berbeda di Eropa dan akan dijual dalam satu paket di pasar. Terkait dengan Corona Bonds tersebut, tentu saja Belanda, Austria, dan Jerman menolak hal tersebut. Karena mereka khawatir menggabungkan negara yang memiliki utang dalam jumlah yang besar memiliki tingkat resiko yang tinggi dan melanggar perjanjian Eropa. Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan bahwa pembantuan tersebut tidak boleh diberikan dalam bentuk hibah, melainkan harus dalam bentuk pinjaman. Namun apapun itu bentuk bantuan untuk memerangi corona, hal tersebut harus disetujui oleh 27 negara Uni Eropa dan juga tentu saja Parlemen Eropa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tidak berubah. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan sejak 18 hingga 19 Mei, di mana Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya nih bosku. BI 7 Days Repo Rate ditahan di posisi 4,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan domestik. Kebijakan ini dalam rangka menjaga stabilitas moneter dalam ketidakpastian global. Dan Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19, jaga stabilitas sistem keuangan dan koordinasi dengan pemerintah. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan ditradingkan pada level 4.470 hingga 4.648. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Akra, kemudian yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari MTDL atau PT Metro Data Electronics Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan
target 1.250 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.375 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Kemudian yang kedua ada dari Inco atau PT Vale Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.100 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Ya Tuhan, mohon beridho sepenuh kasih dan sayang. Lebaran sebentar lagi, tak ada miskin, tak ada kaya, semua sama di depan Tuhan. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.